Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah TWS yang gue cek itu di marketplace ada yang jual sampai ribuan unit ya. Bahkan ada satu toko di marketplace yang dia jualnya sampai 10.000 unit gitu. Dan jujur aja gue sebenarnya nggak naruh ekspektasi tinggi gitu, karena pengalaman gue sama barang audio wireless, terutama selama beberapa tahun belakangan ini tuh kurang baik, terutama yang budget gitu ya. Dan akhirnya gue dapat kesempatan buat nyobain si Soundcore R50i ini ya. Ini tuh harganya tuh di sekitar 100 ribuan. Dan gue juga sering denger kalau banyak yang bilang produk kayak si Soundcore itu TWS-nya katanya bagus-bagus gitu. Dan gue sempat lihat juga reviewnya dari beberapa orang dan mereka bilang banyak yang bagus gitu ya. Cuman di sini gue nggak mau naruh ekspektasi apa-apa, tapi setelah gue pakai kurang lebih sekitar 3 sampai 4 harian, ternyata TWS yang budget ini ternyata cukup oke juga setelah gue pakai 3 sampai 4 harian. Dan di sini gue mau disclaimer kalau di sini tuh referensi gue terhadap TWS 100 ribuan itu bisa dibilang cukup minim. Sebenarnya dulu gue sempat cobain TWS yang 100 ribuan, tapi itu udah lama banget, kayak 2-3 tahun lalu, dan jujur aja pada zaman itu kualitas TWS 100 ribuan itu kurang bagus gitu. Dan abis itu gue nggak pernah nyobain lagi tuh TWS yang harganya 100 ribuan kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian nanya ke gue referensi TWS 100 ribu, sorry, kayaknya gue nggak bisa bantu. Jadi di sini pure review gue ini atau opini-opini gue semua itu dari perspektif orang yang baru pertama kali nyobain TWS 100 ribuan. Oh, dan link-linknya itu semuanya udah gue taruh di bawah, jadi kalian nggak pusing nyarinya. Siapa tahu kalian penasaran atau tertarik ya, kalian bisa cek aja di deskripsi. Dan buat TWS 100 ribu ini, seinget gue dia itu juga dikasih garansi sama Anker itu sekitar 18 bulan. Jadi buat barang 100 ribu garansinya sepanjang itu menurut gue ya cukup oke lah ya. Oke, Soundcore R50i. Jadi sebenarnya TWS ini tuh udah sempet rilis ya. Seinget gue tuh di tahun lalu itu dia cuman keluar versi warna hitam sama putih doang. Cuman di versi yang baru ini tuh mereka ngeluarin yang versi warna biru sama warna pink. Jadi bedanya itu benar-benar dari segi warna ya, lebih berwarna aja sih menurut gue. Mungkin kalau kalian demen warna biru atau warna pink, mungkin ini bakal cocok sama kalian. Gak ada gantungan di bagian sampingnya, jadi mungkin kalau kalian mau kalungin di tangan atau taruh di tas, dikalungin gitu, itu juga bisa dikalungin di tas gitu kalau kalian ngerti cara ngikatnya. Dan saya itu dari segi desainnya bisa dibilang juga sama sih kayak si R50i yang kemarin. Desainnya simple banget dari si casing TWS-nya. Dan secara build quality jujur aja ekspektasi gue sebenarnya jauh lebih rendah dari ini ya. Dan surprisingly untuk TWS harga 100 ribu, ini tuh build quality-nya bagus menurut gue. Dan dia sistem buka tutupnya pun juga rapih banget ya. Berasa kayak bukan TWS 100 ribuan menurut gue. Jadi dari segi build quality ini mantep, dan cara pakainya pun juga gampang. Kalian tinggal buka aja si TWS-nya, keluarin, langsung pakai, dan itu langsung bisa di pairing ke HP kalian karena dia tuh langsung masuk ke mode pairing. Dan Bluetooth-nya pun dia juga pakai Bluetooth versi 5.3 dan bisa kalian konekin ke PC, ke laptop, ke handphone kalian pun semuanya juga bisa. Untuk baterainya dia kurang lebih tahannya tuh sekitar hampir 10 jaman ya setelah gue cobain, dan gue pakai itu baru bener-bener habis dari TWS sama si casingnya itu sekitar 3 harian. Jadi mungkin sekitar 30 jaman dia baru bener-bener habis. Dan dia tuh kalau misalkan dicas si casingnya selama kurang lebih 10 menit, dia tuh bisa dipakai selama 2 jam. Jadi chargingnya menurut gue di sini cukup cepet, dan dari segi battery life menurut gue udah cukup aman sih karena bisa dipakai seharian kan, 10 jam kurang lebih. Dan dia ini juga udah IPX5, jadi buat nyiprat-nyiprat air ini masih aman lah. Jadi kalau kalian pakai buat nge-gym, pakai buat olahraga sih ini masih aman banget buat kena keringat-keringat kalian. Lalu dia juga punya touch control di bagian logo Soundcore-nya ini, dan touch control itu seperti biasa bisa dipakai buat play pause lagu, next previous, angkat matiin telepon. Terus kalau misalnya kita cuma pakai sebelah doang antar kanan atau kiri, dia touch control-nya tetap nyala. Jadi nggak perlu spesifik harus pakai sebelah mana doang gitu. Karena kan ada beberapa TWS yang dia tuh harus dipakai antara kiri atau kanan doang baru bisa dipakai tuh touch controlnya, atau bahkan baru benar-benar bisa nyala kalau kita pakai kiri doang atau kanan doang. Tapi di sini bisa dua-duanya. Setidaknya selama gue pakai 3-4 harian sih touch controlnya nggak yang sensitif banget dan nggak yang tidak responsif juga. Jadi bisa dibilang di tengah-tengah, dan ekspektasi gue jujur di bawah ini karena dulu tuh gue sempat cobain TWS 100 ribuan kayak 2-3 tahun lalu, itu touch controlnya sangat aneh ya. Kadang sensitif banget, kadang enggak responsif, tapi di sini pas-pas aja menurut gue, jadi gue nggak ada kendala soal si touch controlnya. Lalu buat fittingnya dia ini pakai model in-ear, jadi dia tuh di bagian ear tipsnya ditancepin ke dalam lubang telinga ya, dan dia tuh di bagian permukaannya atau bagian luar dari si ear tipsnya itu dia bentuknya rada lonjong, dan kebetulan di telinga gue sih atau di kanal telinga gue pas-pas aja dan cukup keisolasi, dan dia juga nggak
goyang-goyang di telinga gue sih bener-bener pas banget. Cuman balik lagi, untuk masalah fitting itu biasanya cocok-cocokan sama orang, dan baru ketahuannya pas baru bener-bener kalian cobain. Dan di sini gue juga pakai ear tips bawaannya, dan kebetulan si Soundcore juga ngasih extra ear tips yang small sama yang large, dan yang kepasang di sini itu versi yang medium, jadi bisa kalian coba-cobain aja sesuai sama preferensi dari lubang telinga kalian. Dan cara pasangnya pun juga gampang, dia nggak yang terlalu ketat banget, jadi bisa gampang banget dicopotnya. Nah, buat kualitas mic-nya kurang lebih kayak gini. Ini gue udah pakai mic-nya si Soundcore R50i, ini gue pakai di Google Pixel 6a, dan ya kualitasnya kayak gini. Dan si Soundcore juga bilang kalau dia ini ada di generate sama AI gitu untuk kualitas mic-nya. Dan ya menurut gue untuk sebuah TWS, kualitas mic-nya menurut gue cukup decent, dan kedengaran sepertinya dia itu kayak ada semacam noise suppression atau noise cancelling gitu, karena suara gue tuh cukup kekompres ya. Cuman baik lagi, kasih gimana pendapat kalian soal kualitas mic dari Soundcore R50 ini di kolom di bawah. Lalu si Soundcore R50 ini tuh juga bisa di-connect ke softwarenya si Soundcore. Itu ada di Play Store, dan kalau nggak salah di iOS itu juga ada. Dan dari software itu ada banyak, ada indikator baterai, dan di sini tuh kita bisa ngatur fitur si touch control-nya guys. Dan di touch control-nya itu bisa 3 macam, bisa di single tap, double tap, sama di hold. Itu bisa kalian atur sesuai sama yang kalian butuhin, itu bisa kalian ganti macam-macam. Dan selain itu di softwarenya ini juga ada equalizer yang totalnya itu ada 22. Dan di sini tuh enaknya di masing-masing equalizer ini tuh dikasih visual grafiknya gitu. Jadi kalian bisa ngeliat atau bisa dijadiin sebagai acuan kira-kira dengan equalizer satu ini tuh bisa nge-boost suara bagian mana, apakah bass-nya yang di-boost, apakah mids-nya yang di-boost, apakah high-nya yang di-boost. Jadi kalian bisa dapat gambaran kira-kira yang bagian mana yang bakal di-boost sama si equalizer ini. Nah, buat karakter suaranya sendiri sih di sini untuk equalizer bawaannya atau defaultnya itu terletak pada Soundcore by default. Jadi preset atau equalizer suaranya si Soundcore ini dengan TWS ini tuh menghasilkan karakter suara yang cukup warm. Jadi bass-nya itu dia cukup dominan, tapi nggak sampai yang gloomy atau boomy banget menurut gue. Dia warm aja ya, dan selain itu juga dia tuh meskipun warm tapi nggak sampai nutupin frekuensi suara yang lainnya juga. Dan karakter suara kayak gini tuh menurut gue bisa dibilang adalah sebuah karakter suara yang cukup aman ya, terutama buat kalian yang first timer atau kalian nggak punya referensi kira-kira kalian suka karakter suara yang kayak gimana. Nah ini tuh kalau kalian denger ini gue rasa bakal seneng-seneng aja gitu. Lalu untuk speed dari low-nya sendiri menurut gue juga nggak yang cepet banget kayak yang ada di lagu-lagu rock. Lalu selain itu untuk vokal atau mid-nya udah cukup presence, cukup enak, cukup ngalun, dan untuk high-nya sendiri sih cukup decent aja menurut gua, nggak ada yang spesial. Jadi dengan karakter suara kayak gini, kalau kalian demen lagu-lagu pop, dengar genre-genre yang turunannya pop, itu gua rasa kalian bakal seneng-seneng aja sama TWS ini. Lalu buat lagu-lagu wibu menurut gua kurang cocok di preset defaultnya. Jadi buat wibu kan biasa lagu-lagunya itu cenderung mid-centric banget ya. Jadi vokalnya itu harus yang lebih fun. Cuman di sini karena bass-nya yang lebih menonjol, jadi kurang cocok di lagu wibu. Dan selain itu, kalau kalian demen sama bass yang lebih duar lagi, itu kalian bisa tambahin bass boost karena dia ada di preset Soundcore. Kalian bisa checklist aja kalau kalian lebih pengen meledak-ledak lagi bagian bassnya. Dan equalizer yang paling gue suka di sini sih mungkin yang bass reducernya sih, karena dia itu jadi nggak terlalu ngebass lagi, karena gue pribadi pun nggak begitu suka suara yang ngebass kan. Dan meskipun udah pakai bass reducer, dia itu sebenarnya nggak jadi yang tidak warm lagi, tapi lebih ke bassnya lebih mundur sedikit aja sih. Jadi dia sebenarnya masih warm, cuman jadi nggak yang warm banget menurut gue. Lalu dari segi resolusi suara, clarity atau kejernihan, di sini surprisingly bagus buat TWS harga 100.000. Dan untuk imagingnya sendiri gue udah cukup bisa ngebayangin arah suara datang dari mana, instrumennya kayak gimana, gue udah cukup bisa ngebayangin. Dan surprisingly gue cukup nggak nyangka karena TWS 100.000 zaman sekarang udah bisa punya tonan kayak gini. Karena di zaman dulu 2-3 tahun lalu tuh 100.000-an entah bassnya roll off, terlalu meledak-ledak, bumi banget segala macem. Cuman ternyata di TWS 100.000-an ini di tahun 2024-2023 kemarin ternyata udah punya karakter suara atau tonal yang udah rapih menurut gue. Oke, buat kesimpulannya, kalau kalian first timer baru pertama kali beli TWS atau kalian lagi pengen cari TWS 100.000-an, menurut gue ini TWS yang cukup oke ya buat kalian yang masih awal-awal baru mau beli TWS atau yang budgetnya 100.000-an. Ini
Menurut gue cukup pilihan yang cukup aman lah buat gue. Dan dia itu harganya tuh bakalan di 189.000 kalau nggak salah, promonya itu dari tanggal 25 Februari sampai 3 Maret. Itu di Shopee-nya Anker Indonesia atau di Soundcore by Anker. Nanti linknya ada di bawah, kalian bisa cek aja. Dari segi fitur, touch control, semuanya nggak ada yang memusingkan. Gue udah pakai, ya baru bentar sih, 3-4 hari, tapi gue sih nggak ada kendala sama sekali pakai ini. Dan buat aplikasinya sendiri, equalizer ada banyak. Dari segi sound signature-nya menurut gue udah cukup rapi ya. Kalau kalian demen Warm, gue rasa bakal cocok juga sama ini. Dan karakter suaranya aman lah menurut gue. Kalau kalian belum punya referensi sih, ini bakal cocok-cocok aja gitu. Dan ya, setidaknya buat di tahun 2024 ini, buat gue yang udah lama nggak nyobain TWS 100.000, mungkin udah 2-3 tahun lalu terakhir nyobain, ngelihat TWS ini, bisa dibilang gue cukup kaget ya, karena perkembangannya udah sejauh itu. Dan ya, gue cukup kaget lah ya dengan kualitas TWS 100.000-an zaman sekarang kayak gini. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Soundcore R50i ini. Seperti biasa, kasih lagi mau mendapatkan di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media dan join komunitas kami juga. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Gue dari Keren Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.